Ya, ada perubahan, biasanya ada keputihan apa? Ada keluhan lah Iya, ya. ada keluhan, keputihan begitu, ini sudah berkurang. Sudah berkurang. Rutin kita pakai. Iya, rutin. Rutin dia. Alhamdulillah kalau memang hasilnya istilah orang bilang memang bagus. Alhamdulillah. Terus ada tanggapan dari Bapak, Bu? Iya, Atau oh jadi Bapak juga tahu ya bahwasanya ada memang ya, produk itu. katanya bagus. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada himbauan untuk para ibu-ibu yang lain yang mungkin karena produk yang sifatnya sensitif. Ya, kalau bisa dicoba. Iya iya. Jadi selain memang ada manfaat untuk Iya. pembersihan. Ya, membersihkan, mengobati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur dari Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Saya sebagai ibu rumah tangga dan saya punya pengalaman kena infeksi kandungan pada tahun 1991 bulan 12. Saya berobat ke sana kemari, hasilnya cuma menghilangkan rasa sakit saja. Anak saya memperkenalkan produk Crystal Egg. Tadinya saya nggak percaya, nggak maulah. Anak saya selalu nasehatin, ngasih pengarahan. Akhirnya saya mencoba. Sebelum memakai kristal, saya sering mengalami keterlambatan bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Badan itu terasa gimana. Dan di bawahnya vagina itu ya, vagina. Ya rasanya gimana lah, udah ada bau gitu ya, ada bau. Pokoknya udah nggak semangat hidup lah waktu itu. Dan kalau headnya juga itu darahnya tuh kayak hitam, terus berterus-terusan. Kadang-kadang 3 bulan terus head, kadang-kadang 2 bulan head. Setelah telatnya itu Pak, iya. Telat 2 bulan headnya, kadang-kadang setengah bulan. Telat 3 bulan, kadang-kadang sebulan, 2 bulan, jadi nggak teratur headnya. Jarak selama 9 tahun kayak gitu terus. Setelah pakai Crystal Egg, hari pertama ya memang nggak terasa. Terus saya berulang-ulang Pak. Sehari itu ada 3 kali, 4 kali pakai itu. Hari kedua terasa mulas di perut yang tadinya gede tuh, kayak ngelenjar. Itu kalau Crystal Egg dimasukin ke situ terasa mules, ke pinggang terasa pegel, ke perut terasa gimana. Setelah itu kan didiemin, diambil kristalnya, didiemin, bereaksi itu di perut, bereaksi, mules entah gimana, pokoknya nggak ada tandingnya lah, nggak ada tandingnya rasa mulesnya. Kayak kalau melahirkan sih kayak gitu, kalau ini mah enggak, kayak gimana ya, pokoknya susah ngomongnya, saking sakitnya, saking mulesnya. Terus hari ketiganya itu mules Pak, mules. Akhirnya perkiraan tuh jam mau duhur saya ke kamar mandi karena udah mulesnya. Ya di kamar mandi lah kejadian keluar kotoran, gumpalan yang kayak putih-putih kayak gitu tuh, kayak gaji udah kering, udah mengering. Perut tuh langsung plong, nggak rasa sakit. Saking saya bahagianya, keajaiban Allah Pak, saya sujud Pak, bener-bener sujud ke Allah bahwa mungkin dari inilah kesembuhan saya jalannya dari Crystal Egg, produk NASA itu. Sampai sekarang saya belum pernah berobat ke dokter lagi, belum kemana-mana, cuma hanya Crystal Egg aja. Baunya hilang, lendir hilang, keputihan nggak ada, saya ngerasa normal kembali seperti semula.
Perut yang tadinya gede sebelah sekarang lempet, lentur. Tadinya kan keras Pak, di pinggir kandungan tuh tadinya kan keras, ngelenjar. Setelah itunya keluar jadi lentur, kayak seperti yang sebelahnya. Tadinya sih Pak duduk juga susah, terus keluar juga saya susah, kan suka pakai motor Pak. Saya keluar tiap harinya pakai motor. Wah, kalau udah sekian menit, sekian ini panas, mulai panas. Setelah pakai itu enjoy aja Pak sekarang. Iya, ke Kuningan, ke Cirebon saya pakai motor sendiri. Enjoy aja, enak pokoknya. Luar biasa ya. Sudah normal Bu ya? Sudah normal kembali. Saya malah bersujud kepada Allah Pak. Iya, langsung sujud saya kepada Allah, mengucapkan terima kasih. Ini keajaiban Allah. Saya yang tadinya patah semangat hidup, pengennya gimana, sekarang penyakit itu keluar, saya semangat bangkit kembali. Malah kepengen saya tuh menyalurkan pengalaman ke tetangga saya Pak. Kalau ada orang yang kayak gitu saya arahkan. Saya begini-begini, alhamdulillah pakai itu saya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Nasution. Saya pengelola situs distributor crystalegg.net, distributor kristal egg asli PT Natural Nusantara. Kali ini saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri produk kristal egg asli dari PT Natural Nusantara. Baiklah, sekarang kita mulai review dulu terhadap produk ini. PT Natural Nusantara sendiri mengeluarkan kristal egg dengan kemasan seperti ini. Untuk paket distributornya, di sini kita menggunakan box yang sangat kuat seperti ini, lalu menggunakan magnet seperti ini, bisa kita buka, memang sedikit agak susah. Nah, seperti ini. Di dalam paket kristal egg asli PT Natural Nusantara kita menemukan panduan-panduan produk lain, karena PT Natural Nusantara memiliki beberapa produk lain yang juga produk menjadi unggulan. Namun kali ini distributor crystalegg.net akan menerangkan mengenai produk kristal egg yang asli itu seperti apa. Nah, di sini telah kita lihat ada produk kristal egg.
Kita akan coba ambil satu. Untuk produk Crystal Egg asli sendiri yang terbaru, dalam kemasan plastiknya itu ada bling-blingnya seperti bling-bling. Jadi apabila kita gerakkan seperti ini akan bercahaya seperti pelangi. Kemudian Crystal Egg asli itu memiliki 2 hologram. Yang pertama adalah hologram dari PT Natural Nusantara sendiri. Di sini hologram warna silver. Nah, jadi hologram ya, di situ hologram bukan merupakan stiker, namun hologram. Artinya dia ada hologramnya. Kalau stiker dia hanya terbuat dari kertas saja. Kemudian di sini ada hologram yang kedua adalah hologram IRU, Indoraya Utama, sebagai pabrikasinya milik PT Natural Nusantara juga. Kemudian pada bagian depan ada tulisan Crystal Egg for Women, warnanya emas, bukan kuning ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada BPOM. Kemudian di sini ada beratnya 35 gram. Kemudian di bagian atas itu ada logo NASA seperti ini. Kemudian di bagian bawah itu ada komposisi. Kemudian di sebaliknya itu ada di sini tertera kadaluarsa. Kali ini kadaluarsanya ini 2017. Kemudian di sini ada segel atau barcode atau sablon pada plastik ini yang tidak bisa dihapus walaupun menggunakan alat, kecuali akan merusak bungkusnya. Itu untuk dari kemasan. Kemudian untuk diterangkan saja, Crystal Egg asli PT Natural Nusantara itu dijual dengan harga 200.000 satunya. Anda bisa mendapatkan di distributor crystalegg.net, bisa mengunjungi situs kami. Kita jamin Crystal Egg yang Anda dapatkan adalah Crystal Egg yang asli dari PT Natural Nusantara. Sekian dari saya, Ahmad Fauzi Nasution, pengelola distributor crystalegg.net. Semoga menjadi pencerahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada 2 hal yang dapat terjadi pada telur: dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari.
hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal, sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami berbagai perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Pertumbuhan janin di perut mulai terlihat. Muncul kerut dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu yang mengandung. Walau organ janin telah hampir terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menemukan posisi yang nyaman, baik saat tidur ataupun terbangun pada usia kehamilan ini. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah. Hal ini merupakan tanda persalinan akan dimulai. Kelahiran. Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi dorongan, tanda persalinan akan dimulai. Bayi memulai perjalanan melalui saluran rahim. Saat kepala bayi mulai berputar, ia dapat saja terluka ketika menuju ke bawah saluran rahim yang sempit pembukaannya. Tulang kepala bayi memiliki ruang yang bernama fontanel, yang membuat kepala bayi memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi disangga, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah. Ketika keluar, kepala bayi secara otomatis kembali ke ukuran normalnya. Keluarga bahagia yang telah melaksanakan program keluarga berencana ini nampak riang gembira. Penantian panjang selesai sudah. Berharap bayi mereka kelak kan menjadi